Opennya kita 2 miliar, cuman ya kita menyesuaikan nanti dari penawaran yang serius. Yang ngechat sih udah banyak ya, 500-an mah ada, cuman baru sebatas tanya. Ada juga yang dikasih tahu open price-nya 2 miliar langsung, gila lu bang, mendingan gue beli ruko deh, mendingan gue beli kontrakan 30 pintu bang, ngomong gitu-gitu. Jadi memang banyak juga yang kayak cuman iseng atau malah ngebully lah gitu. Kalau orang bilang 2 miliar itu dari mana, ya dari database. Amar kalau misalnya posting sekali yang lihat bisa sampai 500 ribu count gitu. Itu aja masih biasa aja, nggak rame-rame banget. Kalau rame-rame banget pernah sampai jutaan gitu kan. Jadi artinya kan itu kan sebuah akses database di mana nanti pemilik yang selanjutnya siapapun itu dengan bisnis apapun bisa lebih mendistribusikan informasi maupun apapun kegiatan barangnya, jenis usahanya atau apapun itu dengan lebih mudah, bisa mengakses informasi, mendistribusikan informasi juga lebih masif kan gitu dengan 8.600.000 follower, dan itu asli ya, semua followernya masih di ratusan juta. Cuman memang Amar berharapnya sih kalau bisa sih 1,5 miliar gitu. Satu kan memang ada pembicaraan dia mau jual itu dengan pertimbangannya kan akun IG ini kan satu kan nggak ada lagi admin yang ngelolanya, pengelolaannya sama kemudian kan kalau akun ini kan juga harus menampilkan kegiatan-kegiatan dia. Nah, selama ini kan dia kegiatannya kan vakum karena ada di tahanan itu yang dan kok kasusnya kan masih dalam berproses. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya dan saya tidak mau melibatkan Iris. Pasti. 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 Banyak opsi sebenarnya waktu itu sebelum akhirnya memutuskan untuk menjual sosial media. Antara lain adalah menjual tanah yang ada di Padang. Cuman memang tanah lebih sulit dijual, terutama juga memang beberapa teman-teman Amar maupun kolega bisnisnya yang dulu sempat bersama agak sulit dijangkau gitu kan. Setelah waktu berjalan hampir 3 bulan Amar di dalam, kebutuhan terus berjalan dan ada beberapa kebutuhan yang memang mendesak dan nggak bisa ditunda, sehingga Amar merasa dari semua aset tersisa yang dimiliki Amar itu mungkin yang paling gampang yang harus direlakan adalah sosial media dulu gitu. Ya untuk itu kan saya selalu luruskan juga bahwa kita ini kalau untuk masalah nafkah Amar sendiri kan juga tidak keberatan. Itu kan kewajiban dari orang tua terhadap anaknya. Jadi dan walaupun keputusannya itu kan ingkrah, belum ingkrah, tetap juga Amar sudah memberikan ya nafkah itu kepada anaknya ya sesuai dengan yang diputus oleh pengadilan Depok itu ya senilai 10 juta. Mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi personalitas profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah hari ini aku lagi mengadakan acara grand launching, ini bisnis pertama aku ya. Sebenarnya bukan hanya skincare aja sih, tapi Wonders itu sebenarnya filosofinya diangkat dari Wonder Woman gitu. Jadi banyak sekali figur-figur wanita hebat dalam hidup aku yang kami bungkus juga menjadi sebuah brand skincare yang tadinya yang pastinya tujuannya pengen menjadi sebagai bentuk self love untuk para perempuan tuh bisa lebih percaya diri dan juga menemukan kecantikan dari kekuatan dalam dirinya. Dari packagingnya aja, dari warnanya, dari semuanya itu pokoknya kalau kalian melihat brand ini tuh, bisnis ini tuh, si produk ini tuh itu adalah cerminan diri aku gitu. Jadi itu kan mungkin salah satu pertanyaan juga fans-fans aku kan, kenapa nggak terjun lagi, syuting lagi, sinetron lagi. Aku udah terlalu menikmati bisnis aku sekarang, kehidupan aku sekarang, karena di sini aku bisa benar-benar membagi waktu antara bisnis aku dan juga untuk me time, dan apalagi masih ada waktu untuk anak-anak. Itu yang paling penting karena anak-anakku juga masih kecil-kecil, masih membutuhkan ibunya. Jadi sekarang tuh aku menikmati banget berbisnis dan juga tetap ada waktu untuk anak-anak.
kehidupan sih ya pasti berwarna-warni, tapi bagaimana kita bisa tetap istiqomah itu yang paling penting. Anak-anak sering aku bawa gitu ya, jadi mereka udah terbiasa juga ketemu orang banyak, ikut maminya kerja itu nggak ada masalah. Karena tuh dikasih kesempatan untuk apa ya, berlomba-lomba ya, untuk meningkatkan kualitas diri tuh paling di highlight banget kan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi secara lebih persiapannya kayak batinnya sih gitu loh, secara batin. Banyak perubahan. Istiqomahnya kita tuh untuk memperbaiki diri, itu sih menurut aku. Karena untuk bulan Ramadan bagi aku tuh bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada kita sebelumnya, seperti itu. Ke Abang Air tuh kayak ya selalu kita ajak sekolah, terus gitu kita kasih pemahaman tentang puasa. Alhamdulillah kan yang besar itu udah 3 tahun lebih ya, jadi dia udah mulai bisa paham gitu ya apa yang kita ajarkan ke dia. Jadi ya itu mungkin salah satu hal yang baru juga di tahun ini gitu. Abang Air, anakku yang paling gede tuh udah bisa mulai mengerti Ramadan. Masih kecil tapi mungkin kita akan ajarkan sedikit-sedikit, tapi tidak memforsir, lebih kayak mengenal mungkin Ramadan itu apa. Tapi untuk ajak puasa mungkin ya belum ya. Alhamdulillah anak-anak pada pinter-pinter semua. Abang Air tuh sekolahnya pinter, kayak udah bisa di sekolah tuh udah sering kayak sholat duha gitu, udah belajar mengingat surah-surah pendek. Adiknya juga udah cerewet banget. Amala itu belum 2 tahun tapi banyak banget ngomongnya, udah bisa ngitung sampai 10. Jadi anak-anakku bersyukur banget walaupun ibunya sibuk tapi perkembangannya tuh juga optimal. Terus mungkin kalau di bulan Ramadan nanti kita lebih banyak spend time di rumah bareng keluarga gitu.